Oke, udah live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, aku akan ngepin dulu. Sep, kok nggak bisa dipin ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sobat people sebenarnya harusnya saya nyapanya ya. Selamat malam sobat people semuanya. Semoga yang sedang di rumah itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku lagi ngepin dulu nih sebenarnya. Oke, pin. Oke, bisa. Nah, semoga semua good people yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan semua tenaga medis yang sedang bertugas juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, terima kasih yang udah digabung di kita ya di acara ngobrol di sosmed. Hai semuanya yang sudah bergabung, selamat malam. Oke, sambil nunggu narasumber kita malam hari ini. Oke, belum ready ya. Oke, oh udah beres katanya. Sebentar lagi aku akan undang narasumber kita malam hari ini. Dan seneng banget nih malam hari ini ngobrol di sosmed kembali lagi hadir nih teman-teman semuanya secara live di Instagram Fuji Film Medical ID ya. Dan tema malam hari ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini, tenaga medis demam TikTok, hobi atau media edukasi. Nah, kita akan nanti langsung tanya-tanya ya sama narasumber kita malam hari ini. Oke. Sebentar, aku akan tanya dulu sama narasumbernya. Sudah ready belum ya? Kita invite. Eh, Mana ya? Oke. Sebentar, aku tanya dulu ya. Oke. Nah, sambil nunggu, jangan lupa teman-teman semuanya nanti tanya-tanya ya mengenai pembahasan kita malam hari ini, karena seperti biasa kita akan bagi-bagi eh, giveaway buat teman-teman semuanya. Dan nanti aku akan kasih nih jam digital buat kalian yang terpilih sebagai pemenangnya. Tapi nanti pengumumannya di akhir acara. Oke. Jangan sebentar. Oke, lihat live. Oke. Dan masih belum ya? Katanya sebentar lagi. Oke. Oh, ini. Sip. Mana? Kok belum mas? Oke, lagi nunggu. Hai dokter, selamat malam. Hai, Bisa dengar ya dengeran, suaranya? kedengeran. Gimana dok? Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dok. Oke dok, eh, apa namanya? Kita bicara mengenai tema malam hari ini ya dok. Terima kasih lo udah join, udah bergabung dan nyempetin waktunya malam hari ini. Dok, mengenai tenaga medis demam TikTok. Ya teman-teman semuanya pasti di rumah juga banyak yang suka main TikTok nih dok. Oke dok. Apa namanya headline di sini, hobi atau media edukasi kalau buat tenaga medis. Nah dokter kan aku lihat ya banyak banget nih apa namanya sering kali main TikTok ya. Nah aku tanya nih, sebenarnya dokter tuh hobi gimana sih pertama kalinya dokter suka main TikTok gitu? Awalnya Apa tuh terpengaruh? nggak ada sebenarnya awalnya tuh dari sebenarnya dulu kayak yang iseng-isengan gitu main TikTok kan. Terus sebenarnya aku kayak terinspirasi sama seorang pediatrician di US sana. Dia sempat aku baca lah tulisan-tulisannya dan dia emang main TikTok dan TikToknya tuh tentang edukasi kesehatan dan oh ya udah why not aku coba dan tiba-tiba ada waktu itu videoku yang pertama tentang TBC pada anak dan tuh nge-booming banget sampai miliaran yang lihat jutaan yang lihat sorry sampai jutaan yang lihat jadi ya terus kayaknya masyarakat zaman sekarang juga lebih bisa nerima edukasi kayak gini jadi ya kita lakukan lah lumayan bantu-bantu nge-share pengetahuan ke masyarakat kan. Oke, dok, maaf nih dok, sebelum masuk pertanyaan selanjutnya nih, kita ngobrol-ngobrol, aku ada yang lupa nih sebenarnya. Aku belum kenalin nih sebenarnya. Kalau narasumber kita ini, dok, silahkan dikenalin sendiri deh dok. Ya, halo, Assalamualaikum, nama saya Satrio.
eh, apa sosmed saya kalau di IG io_bp, kalau di TikToknya dr_io. Nama panggilan saya Io dari kecil. Terus saya sekarang dokter residen anak di USU Medan, dapat rezekinya Oke, amin. di Bogor pastinya. Oke, tuh teman-teman semuanya yang ada belum namanya Dr. Ya, sudah ya. Dok, tadi kan ngomongin soal akhirnya kenapa milihnya ah, mau tentang apa namanya tips tentang dunia kesehatan atau sebenarnya ikut-ikut yang lain kan kebanyakan selama ini kalau yang main TikTok itu cuma dance ataupun cuma lip sync gitu. Actually aku nggak bisa ngedance sih. Kan aku video-video danceku ya kayak asal-ngasal gitu kan. Terus Ya. ya kayaknya apa ya, lebih emang dari dulu aku suka edukasi orang sih, dari zaman aku pakai Instagram. Cuma kayaknya di TikTok karena pakai video dan pakai lagu, orang jadi lebih suka, lebih sering lihat dan lebih jadi apa ya, lebih ngeh gitu, gitu sih. Dan kayaknya kita ngebantu banyak orang ya. Apalagi sekarang, maksudnya era-era corona kayak gini, udah 2 bulan ya kita kayak gini. Kami pun di dokter juga lebih jarang di rumah sakit sih, ya. Lebih jarang di rumah sakit, jadi ya maksudku dengan orang, aku jujur kalau misalnya kalian nge-follow TikTok aku, kalian tanya kesehatan di TikTok aku usahakan sih jawab ya, jawab komen-komenannya kecuali tenggelam. Jadi sekalian baca-baca, sekalian kita apa ya, ya kayak biasalah kita kayak edukasi pasien gitu, biar nggak lupa. Oke. So jadi biasanya kalau misalkan kontennya itu memang langsung apa namanya di planning atau tiba-tiba atau misalkan lihat dari komen aku mau bikin karena ada pertanyaan ini akhirnya bikin TikToknya gitu. Oke. Jujur kan aku emang aku belum spesialis sih, masih sekolah ya. Tapi aku udah lebih cenderung ke dokter anak sih, ya kan. Jadi ilmuku emang ilmu anak. Jadi aku emang lebih awalnya sih hebohnya tuh karena banyak paham-paham masyarakat tentang anak yang kok kayaknya ngaco banget gitu, ya kan. Terus ya udah kita coba aja lurusin, siapa tahu dengan TikTok ini orang ngeliat, orang bisa nge-share. Jadi ya satu persatu kita bisa lurusin lah. Kalau di idenya kayak mana, ya kadang-kadang kepikiran sendiri. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya ada komenan yang dok request, kayak bang sebelumnya ini kan aku di TikTok aku tentang request tentang campak. Itu ada yang nge-request dok tolong bikin dong tentang campak gitu. Oh gitu. Oke oke. Berarti apa namanya? Berarti kadang-kadang kan aku juga lihat nih followersnya lumayan banyak nih. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau lihat bahwa followers itu hampir seberapa tuh? Kira-kira TikToknya tuh 55,1 juta. 55.000. Iya Kalau benar nggak salah benar. Instagram Berarti kan 5.000 ya. iya iya benar 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 benar. Berarti memang tentang lebih banyak karena lebih banyak berhubungan dengan edukasi tentang anak ya dok ya. Iya, kalau aku sih Iya. lebih ke anak. Cuma ada beberapa sih informasi kesehatan yang umum gitu. Udah berapa lama dok sebenarnya main TikTok? Dan kenapa sih pilih TikTok nggak sosmed yang lain? Apa sosmed yang lain juga isinya tentang edukasi dok? Kalau Instagram sih nggak ya, lebih ke narsis kalau Instagram. Cuma waktu itu TikTok ya apa ya, kan waktu itu lagi emang tiba-tiba TikTok nge-booming gitu kan. TikTok nge-booming terus, aduh aku sih jujur kayak bikin apa ya, joget-joget udah biasa, orang kayak bikin-bikin lucu-lucu udah biasa, ya pingin yang lebih bermanfaat aja sih intinya. Ya yang menghibur juga, karena jujur aku juga orangnya humor, nggak bukan ya, merasa aku humoris lah, pingin apa ya, pokoknya lebih suka bercanda, jadi ya udah kita buatlah ke arah sana, gitu sih. Rasanya paling tapi rasanya tepat ya dok karena apa saat ini kan memang TikTok lagi happening di mana-mana. Semua orang kayaknya hampir semua orang main TikTok gitu ya. Kan seru lagi. Walaupun sebenarnya TikTok itu cuma durasinya kalau nggak salah cuma 15 detik atau 60 detik ya satu videonya ya. Nggak Ya bisa lebih maksimal dari itu ya. maksimal 60 detik. Justru justru gini loh, kayak itu apa ya, orang kalau ngelihat video di YouTube yang bermenit-menit itu kan orang bored ya, bosen.
gitu. Terus kalau misalnya kayaknya video 15 detik, 60 detik, orang ngeliat video kayaknya udah cukup. Intinya kan yang penting awam tahu gitu kan. Awam tahu tentang fakta-fakta medis gitu. Jadi kalau kita menjelaskan secara terperinci ya ke dokter lah intinya. Cuma kalau setidaknya kayak oh iya ya rupanya misalnya oh rupanya pas campak, misalnya kayak sebelumnya kan campak paling terakhir yang paling saya ingat. Campak tuh rupanya berbahaya juga gitu loh. Jangan dimain-mainin, jangan dibecandain karena emang rupanya penyakit campak itu bisa berbahaya juga. Kayak gitulah intinya. Oke, Dok, aku akan cek dulu nih, Dok. Yang banyak yang nanya nih sebenarnya. Aku cek dulu ya. Kira-kira pertanyaannya apa nih sebentar, Dok. Ini nih dari Cindy Zare. Dok, caranya biar banyak yang lihat TikToknya gimana? FYP ya, Dok? FYP. Sebenarnya kalau FYP itu so iya banget ya. Sebenarnya kalau masuk ke FYP itu kita bikin konten yang nggak bosen. Setahu saya kemarin saya lihat-lihat TikTok orang, yang penting like itu nggak penting, yang penting TikTok kita dilihat sampai habis. Video kita dilihat Ah, sampai habis. Jadi kita harus buat orang penasaran mau ngelihat sampai habis gitu. oh Tipsnya kayak gitu. saya misalnya kalau saya bikin video 6 6 penyakit pembunuh pada anak, kamu nggak akan percaya yang keenam misalnya kayak gitu. Jadi orang kayak apa sih yang keenam, apa sih yang keenam gitu. Jadi orang ngelihat sampai habis. Setahu saya kalau misalnya video kamu dilihat sampai habis, lebih cenderung lebih masuk FYP sih, for you page. Jadi sebenarnya kalau mau main TikTok ya buat edukasi nggak harus sebenarnya nggak harus di dunia medis sebenarnya, tapi pekerjaan apapun, profesi apapun bisa sebenarnya main TikTok gitu ya dan mengedukasi gitu. Ya, Banyak kok. Dok. Banyak Banyak ya? juga kan orang yang edukasi-edukasi yang tentang hal lain. Misalnya yang paling sering tuh skincare, ya Ah, kan, iya. masak Hmm. gitu. Jadi banyak sih, tergantung profesinya juga. Atau ada orang yang desain grafis, dia TikToknya tentang grafis, Oh, iya. gambar-gambar. Jadi itu juga banyak yang view. Maksudnya ya gimana cara kita buat menarik aja. Kalau misalnya nggak menarik dari awal, biasanya orang juga malas ngelihat sih. Gitu. Benar, benar. Dok, kalau misalkan komen-komen gitu, apa sih komen-komen yang di TikToknya dokter tuh kebanyakan gimana sih dok mengenai apa yang dokter bikin gitu konten positif kah atau Nanya gimana? aja. Ya, kebanyakan sih tentang konsul ya. Konsul, dok, anak saya gini. Saya kan memang lebih ke anak nih. Jadi kebanyakannya emang ke anak. Anak saya gini. Atau kalau saya tentang fakta-fakta, kayak misalnya ada satu TikTok saya yang saya bilang, anak-anak bayi baru lahir, perempuan, Hmm. itu bisa low mens gitu kan. Jadi banyak lah yang komen, ah serius dok bisa komen? Bisa komen. Serius dok bisa mens? Nah, serius dok anaknya bisa mens gitu-gitu. Jadi dok anak saya gini gini gini. Kalau saya lagi free time, misalnya saya mau tidur, ya kan, atau saya lagi off, atau saya lagi jaga tapi nggak ada kerjaan, atau lagi nungguin pasien gitu tapi nggak ada tindakan, biasanya saya bisa aja buka-buka TikTok sambil ngebalesin komen gitu sih. Begitu. Jadi kalau main TikTok kalau lagi di rumah sakit itu lagi istirahat atau selesai? Iya, lagi spare time lah. Atau kan misal saya lagi di poli, pasiennya nggak ada, ya kan bisa. Ah, iya. Oke. Apalagi zaman era COVID ini kan pasien di poli nggak rame tuh, nggak seramai biasanya kan. Jadi kalau di poli, nungguin pasien datang ya saya bisa bikin. Atau kalau saya lagi jaga, misalnya saya shift jaga di IC apa namanya ngicu gitu kan. Terus adalah waktu sekitar istirahat 5-10 menit sebentar, saya bisa bikin kalau emang ada kerjaan gitu. Tapi biasanya kalau di rumah sakit agak susah sih karena emang sibuk. Biasanya di rumah. Oh, biasanya di rumah ya, kebanyakan justru di rumah ya. Di rumah. Oh, katanya lagi nih, Au Fauzi 85. Nah, caranya buat TikTok yang menarik itu gimana ya, Dok? Tadi bilangnya gimana, Dok? Tadi kayaknya bilangnya harus bikin penasaran nih sampai akhir ya, Dok. Iya, buat aja penasaran. Terus ya cari TikTok yang kalau misalnya apa ya contohnya ya. Misalnya kalau kamu mau bikin ngedance atau apa ya kamu harus jago,
ya kan? Kita nggak bisa mungkinin lah, kamu harus jago ngedance gitu. Eh kalau misalnya kamu nggak jago-jago amat, biasanya orang juga males ngeliatnya sih, jujur-jujuran ya. Cuma carilah yang paling kamu bisa, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang bisa nyanyi, dia nyanyi, sorry. Bisa nyanyi, dia nyanyi gitu. Atau dia kalau emang ngasih info, atau misalnya kayak fakta mengenai bla bla bla, hal-hal yang kamu tahu mengenai bla bla bla, gitu kan. Cuma ya bikin, biasanya sih beberapa lihat tuh mereka bikin penasaran, jadi orang sampai terakhir mau ngelihat videonya itu yang lebih sedikit FYP setahu saya, gitu sih. Hmm, oke. Nih dok, ada yang nanya nih dok. Dok, dari Uh, Rifah Levitsi. Dok, followersnya TikToknya berapa? Followers TikTok Ini datanya, sekitar 50, iya, belum lima banyak puluh banyak. lima koma satu. Iya. Dok, Uh, berapa dok yang paling banyak view dok? Video apa dan berapa banyak view-nya? Yang paling banyak dok? Video yang paling banyak view-nya tuh video yang saya pakai baju hijau. Saya ngomongin TBC pada anak part 1 itu 1 juta lebih. Kayaknya udah hampir 1,5 juta deh. Kayaknya Agak di bawah-bawah dikit sih. dari bawah. Hmm. Oke, ini ada yang nanya, ada yang nanya nih lucu banget dok. Rian Tiano 19. Dok, kan hobi main TikTok kan? Apakah pernah ditegur oleh atasan masalah main TikTok pada saat jam kerja? Oh, Kak, kasih kalau misalnya jam kerja kita emang hampir nggak pernah. Saya pun kalau main TikTok pernah sama perawat nih, itu bener-bener lagi Hmm. off shift. Maksudnya lagi udah pergantian shift, kami udah nggak kerja lagi gitu. Atau nggak di waktu-waktu istirahat. Jujur, kita kalau jaga 24 jam misalnya, kan pasti ada waktu-waktu istirahat ya. Tapi pasien juga nggak di-neglected. Maksudnya kita nggak mendiamkan pasien. Ada tim yang udah memperhatikan pasiennya gitu. Jadi kami ya kadang manusia ya jujur, tapi sampai sejauh ini sih belum ada sih, karena kami juga tahu waktu, kecuali misalnya lagi pasien gawat atau ada pasien kami main tiktokan, ya itu juga ya gila aja kan, bisa benar-benar free time gitu, kita mencuri waktu 5-10 menit, kayak misalnya waktu itu aku pernah bikin video joget-joget sama teman-teman saya yang dokter, itu bener-bener lagi aman banget dan kami lagi recess time, maksudnya kayak makan siang gitu, makan siang sejam kan. Nah itu juga ada yang teman saya kan dokter dokter shift jaganya kan nggak langsung semuanya apa istirahat kan. Teman saya juga ada yang standby. Maksud saya yang nggak standby ya kita yang bikin iseng-iseng kayak gitu. Gitu sih. Hmm. Dok, main TikTok retake nggak dok? Sekali bikin video dok? Apa? Kalau sekali dalam bikin video tuh retake nggak dok? Atau sekali aja udah selesai gitu? Oh, Masih diulang-ulang nggak? kalau itu biasanya sih enggak ya. Enggak sih aku nggak pernah memperhatikan. Aku lebih karena aku TikTok biasanya pakai tulisan kotak-kotak gitu. Hmm, iya, iya. Nah, jadi aku sebenarnya nggak memperhatikan aku gayanya kayak gimana. Yang penting ada muka aku aja di situ, ada badanku, gitu. Cuma kadang-kadang kalau ada beberapa TikTok yang pakai suara sendiri, Hmm. kadang-kadang aku retake karena suka kepanjangan, gitu. Oh, Kalau kepanjangan, misalnya kamu ngomong kepanjangan, orang tuh bosen dengernya. Akhirnya mereka akan nge-swipe. Jadi apa yang mau kamu sampaikan nggak akan dibaca, nggak akan didengar gitu. Gitu. Jadi kita harus buat semenarik mungkin sih intinya. yes, tuh, setuju ya dok. Dok, nih tanya lagi dok. Dok, ada yang hujat nggak sih pas main TikTok? Oh, banyak. 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 Ada yang ada yang sampai saya tersing apa ya, ada yang cuma kayak kalau haters biasa itu biasa ya. Misalnya ngapain dokter tiktokan terus nggak ada kerjaan apa bla 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 Hmm. gitu. Ada juga yang main fisik, dokternya gendut, ada. B kalau udah gendut aku bercandain sih, iya aku gemoy gitu. Ada yang bener-bener ada yang kayak kemarin sampai aku buat reply di videonya saking aku tersinggungnya dan aku tag orangnya gitu, karena saking aku nggak terima gitu, tapi aku nggak marah-marah sih, aku cuma mau bilang aja. Ada pasti ada, semua TikTok kayaknya kalau udah followernya banyak pasti ada yang menghujat. Aku pun kadang-kadang iseng gitu, misalnya ngeliat video yang nggak aku suka, kadang komen yang menyebalkan juga gitu kan. Wajar ya, tapi ya maksudnya kalau udah siap main sosmed kayaknya nggak perlu harus terlalu sensitif sih. Nggak usah sampai marah gitu. Soalnya kalau udah keterlaluan boleh lah. Oke, oke. Dok, kan dokter sebagai dokter anak ya dok, biasanya tuh materinya apa yang pernah disampaikan dok?
materinya. Ya biasanya yang di anak-anak itulah ya, kayak TBC pada anak, bedanya sama dewasa apa, itu kan. Yang saya mau kayak TBC pada anak, apa yang saya tekanin, kalau misalnya pada anak-anak, misalnya batuk itu, kalau dewasa, anak besar atau dewasa itu kan gejala utama TBC kan batuk, kita semua tahu kan. Ya. Kalau pada anak-anak tidak, anak-anak itu gejala TBC-nya bukan batuk yang kita tekankan pada awal-awalnya. Karena yang biasanya anak-anak itu dengan batuk itu biasa lebih kalah alergi atau misalnya di asma, calon-calon jadi asma gitu. Jadi kayak gitu contohnya. Atau misalnya ya yang aku karena tadi anak ya, karena berhubungan sama anak kayak 6 penyakit, 6 penyakit yang paling banyak diderita anak. Terus kalau misalnya kadang-kadang saya kayak kemarin lagi COVID lagi heboh-hebohnya, yang saya bilang sebenarnya satu-satunya cara kalau misalnya kita mau selesai COVID ya dengan herd immunity jauh sebelum lagi bandel-bandelnya orang keluar ini gitu loh. Maksudnya kayak gitu-gitu lah. Pokoknya tentang kesehatan sih kebanyakannya. Cuma kadang-kadang Banyak kadang-kadang tapi saya lebih banyak gimana? lebih ke anak ya. Ya Tapi lebih ke lebih anak sih kebanyakannya. oke. Dok, ini aku tanya, ada yang tanya lagi nih. Dok, mau tanya dong, main TikTok itu dapat duit nggak sih? Nggak dapat duit. Sampai sekarang main TikTok itu nggak dapat duit. Atau belum ada kayak misalkan kayak YouTube gitu memang ada aplikasinya atau misalkan mesti registrasi dulu dapat duit nggak ya? Nggak ada. Sampai sekarang TikTok emang having fun sih. Sampai sekelas ya TikTokers yang terkenal banget itu juga dia bilang emang nggak ada uangnya dari TikTok. Cuma biasanya dari TikTok itu kayak kayak apa ya? Kayak Endorse? ya endorse atau mereka jadi dipanggil ke suatu acara gitu-gitu sih kebanyakannya. Nah, saya tahu. Tapi sampai detik ini nggak ada yang namanya TikTok dibayar. Emang dari awal niat saya emang nggak buat dibayar sih. Maksudnya ya udahlah. Apa yang kita seneng-seneng aja. Apalagi di era COVID ini hampir sering libur ya. Saya sebagai tim kesehatan yang biasa masuk tiap hari, sekarang kayak masuknya lebih jarang. Kalau di rumah nggak ada kerjaan, mending saya kayak bikin kayak gini. Lumayan gitu. Oke. Dok, nanya nih. Kalau misalkan main TikTok tuh ngaruh nggak sih sama stres katanya? Dok, ngaruh nggak sih TikTokan sama ngurangin stres selama pandemi? Ya ngaruh sebenarnya gini, em, kalau kita ngomongin stres, berarti kan kita udah nggak minat sama sesuatu kan gitu ya, nggak minat sama sesuatu, kehilangan minat. Nah kalau misalnya kita masih punya minat akan sesuatu, kita masih bisa ketawa-ketawa, ya berarti emang sangat bermanfaat sih gitu. Ya maksudnya kita buatlah di banyaknya waktu luang saat pandemi ini kita buat yang lebih bermanfaat gitu, ya kan? Saya rasa. Nah tapi dibalikin ke orang masing-masing sih. Cuma kalau dibilang bermanfaat buat stres, saya sih gimana ya? Saya pribadi tiap hari masuk biasanya ya. Tiap hari masuk sehari bisa apa ya? Bisa ngomong ngedukasi pasien tuh berpuluh-puluh misalnya atau minimal belasan lah, ya kan? Saya tuh kangen sebenarnya. Saya tuh suka, emang saya suka mengedukasi pasien, saya suka ngasih ilmu saya, dan saya pribadi suka gitu. Kayak, oh iya gini 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 gini. Itu emang hobi saya, makanya saya jadi dokter kan. Cuma emang saya merasa dengan saya berinteraksi sama orang-orang di TikTok yang komen, saya merasa lebih ada kegiatan sih dan lebih bermanfaat daripada saya diem-diem aja gitu. Kalau dilihat dari followers sih berarti benar mungkin bisa dibilang bahwa apa yang dokter inginkan udah lumayan tercapai ya dok, dengan banyaknya followers, viewers gitu. Apa yang dokter inginkan apa namanya edukasi segala macam itu berarti udah nyampe sebetulnya sama mereka ya dok. Iya sih, jadinya gimana ya? Maksudnya ketika ada sesuatu yang hoax gitu, terus saya mematahkan hoaxnya, ketika mereka bisa berdebat dengan orang lain kan itu ada dokter yang ngomong di TikTok gitu kan. Jadi ada alasannya gitu. Sebenarnya untuk referensi nggak boleh ngomongin orang yang ngomong, cuma kan setidaknya kalau ada dokter yang ngomong kayaknya orang lebih percaya gitu daripada cuma mematah-matahkan hoax orang. Contohnya nih ya, contohnya kayak kemarin saya ngebahas tentang hoax corona. Kayak kamu nepok-nepok dada,
buat meningkatkan kekebalan tubuh, karena Oke. nepok-nepok dada, mukul-mukul dada kata malah kan. Waktu itu sempat ada kan mukul-mukul dada akan meningkatkan kelenjar timus, lalu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu agak aneh. Satu, timus itu kelenjar yang rudimenter, alias dia akan mengecil di usia tua, ya kan? Semakin kamu dewasa, timus itu akan mengecil. Kedua, eh, kekebalan tubuh nggak bisa kita dengan pukul-pukul terus tiba-tiba timusnya aktif lagi gitu. Justru kalau timusnya aktif lagi jadi tumor dong, ya kan? Karena nggak boleh. Kalaupun saya pernah membaca dan mendiskusi dengan teman saya yang di bagian akupuntur, ada memang titik-titik acupressure di bagian dada untuk meningkatkan imun. Memang tujuannya untuk ke timus, tapi bukan dipukul-pukul gitu. Yang saya tahu dari dia, itu ada titik totok acupressure atau akupuntur, dan bukan dipukul gitu. Itu kan kayak meluruskan hoax gitu kan. Jadi, setidaknya kalau misalnya, ah, ah mukul-mukul dada, itu mah hoax, dari enggak kok bener, ya itu dokter yang di TikTok ada yang ngomong kok kayak gitu, misalnya kayak gitu, jadi lebih kuat lah. Dok, ngomongin soal anak nih ya dok, dan ngomongin soal COVID saat ini, dokter tahu nggak sih banyak nggak sih dok anak yang kena COVID saat ini? Itu kan tadi ada yang dokter anak yang ID itu bilang kalau sebenarnya kasus kita tertinggi di Asia Tenggara, kasus anak COVID kita. Jadi kasus anak itu lebih tertinggi. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau saya ngomongin sekilas ya, kalau misalnya pada awal COVID ditemukan, emang jujur, awalnya COVID itu dikatakan tidak berbahaya bagi anak-anak. Namun seiring dengan waktu berjalan, entah virusnya mungkin bermutasi atau gimana, saya juga nggak tahu ya, saya belum baca sumbernya. Cuma jadi anak-anak sekarang bisa bergejala dan banyak anak-anak yang bisa kena, gitu loh, ya kan? Walaupun sejujurnya memang benar kan beberapa minggu ini bilang COVID itu ada kan suatu influencer yang bilang COVID itu hanya membunuh bagi pasien-pasien yang ada komorbid atau penyakit sebelumnya, ya kan? Memang dia dengan pasien-pasien yang udah ada penyakit sebelumnya dia lebih berbahaya. Cuman selama ini pasien-pasien yang ada penyakit sebelumnya sehat-sehat aja, ya kan? Ataupun tidak terlalu berbahaya, hidup di muka bumi tanpa masker pun mereka masih bisa bertahan hidup dengan mudah. Sekarang dengan adanya COVID, mereka kena COVID aja udah bisa mengancam nyawa. Jadi maksud saya, apakah penyakit ini memang berbahaya gitu intinya. Jangan jadiin bercandaan, jangan diremehkan lah gitu. Kita nggak pernah tahu. Kayak waktu itu ada salah satu senior saya meninggal umur 34, dokter saraf waktu itu. Dia yang saya tahu ya, dia penyakit dulunya cuma asma aja. Coba lihat. Sama ini nggak ada kan? Jarang banget pasien yang meninggal karena asma. Iya betul. Penyakit infeksi, batuk pilek dia jadi meninggal karena asmanya, itu hampir nggak pernah. Ada, cuma jarang. Cuma kan sekarang jadi muncul gitu. Nah, itulah menurut saya. Contohnya, salah satunya lah gitu. Oh gitu. Dok, by the way, kalau misalkan kalau ibu hamil, nih ada yang nanya, ibu hamil kalau kena corona itu janinnya tertular nggak sih dok? Nah, sampai sekarang tidak ada bukti yang mengatakan penularan intraplasental. Maksudnya dari ibu ke anak lewat plasenta, itu sampai sekarang belum ada buktinya. Ya, belum terbukti. Kalaupun ada penularan, biasanya dari ibu ke anak di luar kandungan ketika anak itu sudah dilahirkan. Makanya kalau ibu-ibu dengan PDP atau ibu-ibu dengan COVID disarankan untuk menyusuinya dengan cara dipompa asinya, tidak langsung diberikan. Jadi tetap dia harus social distancing dengan bayinya. Sampai sekarang belum ada yang benar-benar COVID menular lewat plasenta atau dari ibu ke anak lewat plasenta, gitu. Belum ada sih. Gitu. Oke. Ini aku cek dulu lagi ya dok. Ada yang bertanya lagi nih dok. Sebentar, aku cek dulu. Siapa ya nih? Dari saya Tata Chan. Pernah nggak mengedukasi atau membuat pasien anaknya tenang dengan memperlihatkan atau mengajak pasien anaknya main TikTok? Nggak sih, nggak pernah. nggak pernah. Cuman waktu itu kalau dia udah remaja
kita bisa sih tunjukin sosmed gitu kan, ajak-ajak bercanda gitu. Cuma nggak pernah saya upload ya, karena nggak boleh. Ya kan kita kan Oke. harus menghargai identitas pasien gitu. Waktu itu ada pasien udah remaja lah dengan sakitnya lupus, ya kan dia emang main TikTok dan Oke. dia ngajakin TikTokan, cuma aku bilang ya jangan diposting lah gitu, ya kan, karena nanti identitasnya ketahuan, itu kan nggak boleh, kita kan harus menjaga apa namanya kerahasiaan pasien kan gitu. Kecuali lain hal emang dia yang memposting sendiri seperti itu. Oke. Tapi dok, misalkan ada nggak sih yang gara-gara main TikTok, lihat di TikTok akhirnya, saya mau ke dokter nih gitu. Datang Ah, ke rumah sakit, mau dokter. nggak selama ini sih nggak ada sih. Paling nanya dokter praktek di mana, cuma kan saya masih sekolah jadi saya nggak praktek. Saya masih sekolah spesialis di rumah sakit sih. Praktek, cuma kan saya masih di bawah supervisi konsultan kan gitu, jadi saya nggak bilang spesifik saya kerja di mana, karena percuma juga, saya nggak bisa ngobat, saya nggak bisa langsung nangani mereka gitu loh. Oke, ini ada tanggapan nih dari Anan Davai. Kami orang TikTok pas senggang dok, istirahat buat refresh. Gak apa-apa kan dok, yang penting pasien tidak terlantarkan. Tadi saya bilang saya rasa nggak apa-apa sih, saya rasa, cuma kan saya balikin ke kebijakan rumah sakit. Kalau memang dari kebijakan rumah sakitnya tidak boleh main TikTok sama sekali, ya kita nggak bisa ngelawan, ya kan. Cuman kalaupun kita mau main, janganlah depan pasien, gitu loh, ya kan. Hmm, Janganlah depan pasien, janganlah di ruangan yang ada pasiennya. Ya, saat kita istirahat, tidak di depan pasien, dan pasien kita pun kalau misalnya yang di ruangan ada yang ganti-gantian yang observasi, saya rasa ya, pribadi sih nggak masalah, gitu. Itu sih. oke. Dok, pernah nggak sih ngajak senior dokter gitu main TikTok? Apa? Pernah Sorry, nggak sih ngajak senior gitu main TikTok dok? ngajak senior. Ya, senior dokter pernah nggak sih ngajak main TikTok bareng gitu? Oh, ada. Teman-teman Karena ada. sebenarnya banyak ya dok yang suka main TikTok ya. Sekarang udah mulai ngetren ya, karena emang udah ngetren sih. Udah orang pada pingin coba-coba main TikTok, joget-joget misalnya gitu. Ada. Perawat-perawat yang paling sering, perawat malah justru yang sering ngajakin TikTok kan. Betul ya. Nah, ini tanya lagi dok. Dari Dep H2790. Next mau tema apa dok buat TikToknya? Ah, belum tahu. Biasanya muncul tiba-tiba aja gitu. Atau kalau ada yang ngasih ide di komen, saya bikin gitu. Cuma apa ya? Belum belum tahu sih, belum kepikiran. Saya pengen bikin tentang tivoid sih sebenarnya. Demam tipes. Cuma nantilah. Oke. Berapa lama sih dok paling cepat nih main TikTok satu video? 15 detik. Maksudnya gimana? Oh, bikinnya. Yes. Ya paling cepat 15 detik kan. Cuma ya kita bikin kotaknya itu ya mungkin 5 sampai 10 menit lah, ngatur-ngaturnya supaya bisa dibaca. Kadang-kadang kan juga ada yang misalnya HP saya dengan HP yang lain nggak beda, nanti pas diposting di HP sebelah nggak kelihatan gitu-gitu. Oh gitu. Beda ya memang tampilannya. Beda kalau antara iPhone dengan Android aja beda. Antara Android Oh, satu dengan Android yang lain pun nanti tampilan di TikToknya juga beda. Gitu. oh gitu. Oke, baik. Nih, aku bacain lagi banyak banget nih dok yang nanya. Jadi aku bacain dulu ya beberapa ya. Aku tanya. Eh, Oke. Sebentar. Mana tadi? Dok, kesan awal sebelum main TikTok dan akhirnya sekarang main TikTok dengan viewers dan followers yang banyak. Lalu menurut dokter, apakah dokter teredik main TikTok? apa kenapa maaf? Dokter, katanya kesan awal sebelum main TikTok tuh dan akhirnya sekarang main TikTok itu dengan viewers dan followers yang banyak. Lalu menurut dokter, apakah dokter jadi akhirnya kecanduan main TikTok? Oh, canduan. Eh, saya emang dari dulu hobi main sosmed sih. Kayak suatu pelarian saya, gila nggak bosen. Jujur ya, dari zaman saya masih kuliah main Twitter, terus saya udah uninstall Twitter, terus main Instagram dari dulu lah. Terus sekarang dengan TikTok dan apa ya? Saya emang kecanduan dalam arti sehat ya.
saya seneng sih. Jadi seneng. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat komen saya kecanduannya karena banyak yang merasa butuh untuk saya jawab. Dan saya merasa honor, merasa apa ya? It's my honor gitu untuk bisa membantu kalian dengan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kesehatan kalian yang lagi galau, apalagi lagi di musim-musim COVID ini orang males atau takut ke dokter gitu kan. Ya, itu it's my honor sebenarnya. Cuman kalau dibilang addicted, ya mungkin. Cuma saya masih bisa kontrol sih. Kapan saya harus bisa buka, kapan saya harus bisa main gitu. Nggak sampai benar-benar saya tiap hari buka TikTok, tiap saat buka TikTok sih enggak. Gitu sih. Terus kalau misalnya apa tadi? Awalnya dulu ya tadi saya emang awalnya iseng nyoba bikin edukasi yang pertama saya yang tentang TB itu tiba-tiba nge-booming. Ya sudah, habis itu saya wah, berarti orang banyak lihat. Nah, orang banyak lihat, banyak nanya, berarti bermanfaat. Ya udah, lanjutkanlah gitu. Makanya TikTok saya juga kebanyakan tentang kesehatan. Saya sih kalau dibilang follower banyak, viewer banyak, jujur seneng, manusiawi kan. Cuma Ya. saya nggak ngejar follower banyak sebenarnya. Tapi kalau ada yang follow, alhamdulillah. Cuma kalau dibilang follower banyak, masih banyak dokter-dokter yang edukator yang lebih banyak followernya. Kalau saya memang nge-aimingnya masyarakat yang anak-anak atau Mahmud gitu. Dan tujuannya memang untuk edukasi. Jadi kebanyakan memang TikTok saya edukasi sih. Kalau misalnya mereka mau follow silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Ya kadang saya juga pernah ngambek tuh, kok saya nggak ada yang like sih, apakah saya jelek, gendut, itu bercanda. Bercanda aja, pura-pura ngambek. Rupanya pura-pura ngambek banyak like-nya. Bingung Oh, kan? gitu. Jadi harus ngambek-ngambekan di TikTok biar. Jadi tips buat teman-teman semuanya kalau mau di like banyak atau viewers ya banyak mungkin harus ngambek-ngambekan kali ya dok. Iya kayak gitu. Gila, gak lucu. Dok, by the way, dokter saat ini ikut merawat pasien COVID nggak sih dok? COVID anak ya? Kalau kan kami tim ya, Ya. sejauh ini sih megang tapi nggak full intensi ke sana karena kan saya emang masih residen di bawah konsultan, jadi di bawah naungan konsultan gitu loh. Saya menjalankan tugas saja. Cuma kalau misalnya bener-bener megang pasien sih enggak sih. Kalau cuma kayak kadang-kadang ikut visit konsultan saya gitu kan, ikut merencanakan terapi dengan konsultan saya ya ada gitu. Pernah ketemu pasiennya ada, malah pernah ketemu pasien yang kayak tidak dipikirkan pasien COVID, rupanya dia positif dan saya sampai harus ngecek darah, rupanya negatif sih alhamdulillah kan. Itu pernah juga gitu sih. Jadi resiko medis sih sebenarnya. Saya juga pernah sakit yang sebelum ini saya pernah sampai bibir saya bengkak segede godam. Saya pernah masang di TikTok kayak gitu. Itu juga karena tertular sama pasien juga ya resiko medis gitu. Dengan saya juga mungkin kecerobohan kurang menjaga kontak dan higienitas misalnya gitu. Gitu sih. Oh gitu. Oke. Tapi dok kalau misalkan ngomongin soal COVID itu apa namanya? Ini ada yang nanya gejala COVID pada anak sama orang dewasa itu beda apa sama nggak sih dok? Nah itu tadi, kebanyakan gejala COVID pada anak tuh ringan, mild. Ya, mild, ringan, hampir tidak bergejala malah, ya kan. Cuman gejalanya kalaupun keluar, ya mirip-mirip yang orang dewasa, batuk, kering, terus demam, ya kan, terus badannya pegel-pegel, sakit-sakit, bisa-bisa diare. Itu gejala awalnya, sampai dia kesesek, sesek nafas. Karena pneumonia, viral pneumonia. Bisa. Cuman itulah saya lagi baca-baca beberapa kasus di Inggris sih. Ada kayak COVID sekarang udah bentuknya aneh-aneh, ada yang ke mata, ada yang ke mata, kulit gitu kan. Cuma yang terbaru saya baca malah COVID sekarang gejalanya mirip suatu penyakit namanya Kawasaki. Kawasaki dan itu terjadi di Inggris pada anak-anak di Inggris. Tahu saya sih seperti itu. Jadi penyakit ini masih bingung kita. Yang pakar-pakar di sana aja masih bingung gitu. Sebenarnya bergejala apa enggak sih? Cuma kalau dilihat dari patofisiologinya ya atau misalnya perjalanan penyakitnya sejauh ini pada anak itu TikTok lagi. Pada anak itu COVID mestinya tidak terlalu berbahaya dibandingkan kalau yang kena orang tua. Gitu sih. Sampai sekarang. Oke.
Banyak ahli di sana masih pada bingung dok. Sementara di Indonesia banyak banget yang mungkin masih menganggap remeh ya dok mengenai COVID ini. Iya, itu bukan di Indonesia juga sih. Oh, Sekarang oke. tinggi di Amerika. Di Amerika tuh oke. Yang paling banyak meninggal juga di Amerika. Kalau nggak salah udah 90.000 atau apa gitu. Tapi mereka pun juga keluar kayak kita masih kemana-mana, nggak pakai masker, nggak pakai apa. Saya sih cuma punya saran aja ya. Kalau seandainya kita nggak sakit karena COVID, saya kena COVID nih ya. Saya kan ke rumah sakit, mungkin saya terpapar COVID, saya kena COVID. Kenapa saya pakai masker kalau saya keluar? Saya nggak mau menularkan ke orang lain. Kenapa saya nggak Hmm. mudik balik ke Bogor, ketemu bapak ibu saya? Saya nggak mau menularkan ke saya dan orang-orang di jalan. Karena saya kan terpapar. Seperti itu. Pun kalau ke mall jauh-jauh sama orang, ke mall lagi, ke supermarket ya, buat beli bahan makan, karena kan sekarang tempat makan banyak yang tutup kan. Misalnya, Ya, ya itu tujuan egois lah, ya kan. Kita menularkan sama orang lain walaupun kita tidak bergejala. Itu kan namanya kita mencegah keegoisan gitu. oh, oke. Dok, ngomongin soal COVID lagi nih dok, ada yang nanya. Usia lanjut dengan anak-anak, mana yang lebih rentan terkena COVID dok? Peluang Sampai sembuhnya mana yang lebih rentan ya? oh, Anak-anak sampai sekarang. sejauh ini orang dewasa, orang lebih tua, terutama di atas 55 tahun lebih rentan terkena COVID dan lebih parah gitu yang saya baca Oh, ya. Hubungan tadi saya karena perjalanan penyakitnya ada suatu sitokin storm, peradangan inflamasi dan sebagainya macamnya pada orang dewasa, ya kan. Ya malah waktu itu di Itali itu kan pas lagi puncak-puncaknya ya. itu orang tua kena udah kayak kacang gitu saking banyaknya. Mereka pun kata teman saya yang di Itali sampai ya udah kalau orang tua kena ya sudah mereka tidak maksimal gitu. Kayak alat-alat venti itu akan diberikan buat yang lebih muda karena walaupun di ventilator katanya yang saya baca dan saya dengar itu ya orang-orang tua ini tidak akan bertahan juga, lebih baik dikasih alat-alatnya karena terbatas ya, karena ngebludak. Jadi gini loh, seandainya kayak kemarin tuh pada ke mall tuh, ya kan, Betul, seandainya betul. rumah sakit cuma 2, alat alat bantu nafas cuma ada 20, yang kena 1.000, siapa yang mau kamu tolong? Kan? Pasti yang lebih tinggi yang kemungkinan hidupnya, ya kan? Jangan sampai kita merelakan alat ini untuk orang yang rendah angka hidupnya, yang meninggal 2 orang. Ya, kesannya jahat tapi tidak. Kita mencegah supaya yang kenapa-napanya cuma 1 orang, bukan 2, bukan 3 orang. Itu di kedokteran seperti itu. Ya, Oh, oke. yang terbaik supaya tidak terjadi seperti itu, kamu jangan kemana-mana gitu loh. Kalaupun kamu kemana-mana ya pakai masker lah, social distancing, gitu. Jauh-jauh sama orang. Karena kalau pakai masker aja kamu nggak jauh-jauh percuma. Setuju dok. Malahan momen lebaran ini dijadiin pada belanja semuanya. Heboh. Oke, oke, aku bacain lagi nih dok. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, benar. Dari Daily underscore Anandia. Dengan TikTok dokter saya share di grup, alhamdulillah banyak emak-emak yang teredukasi hal-hal tentang penyakit anak. Terima kasih dokter, katanya gitu dok. Itu kakak aku. Oh, oke. Itu kakak Oke, aku. ini oh gitu kak. Halo kakak, Mbak. salam kenal. Ya, jadi ya saya sih suka sih kalau misal nge-share ke ibu-ibu karena mereka kan hobinya dari WA ke WA. Daripada mereka men-share yang hoax, mending men-share yang benar-benar tidak hoax gitu. Saya pribadi belum tentu saya salah ya. Belum tentu saya tidak salah. Saya mungkin salah karena saya juga masih sekolah. Yang sudah ahli-ahli pun bisa salah kan, apalagi saya masih sekolah. Cuma setidaknya yang saya ucapkan itu atau yang saya terapkan di TikTok saya itu setidaknya ada literatur yang ada gitu. Nah, jadi saya bisa membuktikan ada basicnya gitu. Ada dasarnya saya ngomong seperti itu. Bukan cuma oh iya kamu kayak kamu ganteng deh gitu. Kamu cantik deh. Itu kan relatif kan, ini enggak gitu. Itu sih. Oke, dok, ada yang tanya lagi nih, banyak banget yang nanya ya malam hari ini. Kalau COVID pada bayi kita bisa taunya gimana dok? Gejalanya apa? Nah, itu kalau gejalanya yang saya tahu ada yang tidak tanpa gejala ya. Tanpa gejala ada yang saya baca. Ada juga yang dia menyerupai ya sesek dan sebagainya macamnya. Sesak,
nafas, batuk, ya kan, dan sebagainya macamnya. Ada. Jadi kapan ditentukannya? Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya kita anggap PDP, kalau orang tuanya kita anggap PDP, otomatis anaknya kita PDP-kan juga. Kan kayak gitu. Ya, gitulah. Nggak mungkin anaknya kita PDP, orang tuanya sehat gitu maksudnya. Karena yang nularin pasti orang tuanya. Ya kan? Betul, Gitu. betul. Hmm. Nggak mungkin kan. Anaknya kan, orang tuanya jauh lebih sering main kali dok daripada anaknya ya dok. Makanya saya bilang jangan egois. Kamu ke mall, nggak pakai masker, depet-depetan, bawa pulang ke rumah, anakmu kena. Bapakmu kena, ibumu kena. Kamu nggak sakit, bisa. Mereka sakit, bisa. Mereka sampai meninggal pun, bisa. Jadi, jangan egois lah kita, sama-sama. Ya, dok ada yang nanya nih. Tadi kayaknya dokter nyebutin immunity herd. Apa itu dok? Oh, herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi, ketika misalnya ada satu kelompok nih, ya 70 orang. Ketika 70 orang itu mempunyai kekebalan, ya kan? Ketika datang 5 atau 10 orang ke dalam kelompok itu, karena kelompoknya udah kebal 70 kebanyakannya, 70% minimal 70% memang kebal, maka dia tidak akan terkena. Karena kelompok sekitarnya udah kebal semua. Gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi putus tali rantai. Seperti itu sih contohnya. Misalnya apa ya? Tadi kayak tadi lah intinya. Jadi kita membentuk kekebalan. Oh, contohnya kayak mungkin kalau kita balik ke pandemi tahun 1918, flu Spanyol itu kan membunuh hampir 500 juta, 50 juta, aku lupa. Pokoknya ratusan juta dia membunuh di dunia, kalau nggak salah ya. Akhirnya tiba-tiba dia berhenti. Tanpa vaksin, tanpa apapun. Ya, itu karena kita membentuk suatu herd immunity. Yang selamat udah ada kekebalan. Dia membentuk, jadi melindungi yang belum terkena. Kita nggak mau sampai itu. Kenapa? Kalau kita mau sampai itu, berarti kita harus merelakan kalau angka kematian COVID dunia kurang lebih 3,4%, berarti sekitar 6-7 miliar masyarakat di dunia, 3,4%-nya harus meninggal untuk kita mendapatkan kekebalan herd immunity itu. Berapa ratus juta kan? Itu kan gila namanya. Makanya orang-orang dulu ada flat curve gitu. Kamu tinggal di rumah, kamu memutus rantai virus itu untuk menyebar. Gitu loh intinya. Tapi kayaknya udah nggak ngefek ya. Ya udahlah. Gitu. Dok, sebenarnya ini masih banyak nih pertanyaannya dok. Cuma masalahnya waktunya kayaknya udah habis nih dok. Gitu. Cuman buat teman-teman semuanya yang sudah tanya tadi terima kasih banyak, dan yang yang belum kita bacakan dan belum kita sampaikan mohon maaf karena waktunya memang sangat terbatas sekali gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa kita bisa tanya-tanya lagi, kita jawab. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya ya dok, untuk malam hari ini bisa join di ini. Sehat selalu dokter, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semuanya, buat people semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton malam hari ini ngobrol di sosmed. Jangan lupa nonton lagi untuk ngobrol di sosmed edisi-edisi yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Dan dok ada pesan-pesan nggak dok terakhir untuk masyarakat Indonesia, mungkin sama tim medis? Apa ya? Ya, kita kan di era COVID ini kan rencananya kan Indonesia mau buat the new normal kan, normal yang baru. Ya intinya semua ini nggak bisa dilakukan kalau individual, harus rame-rame gitu loh. Jadi kalau misalnya masih ada yang merasa oh ini nggak penting, ini nggak penting, ya udah resikonya kita hadapilah bareng-bareng. Tapi jika ada keluarga kita yang terkena atau malah keluarga kita meninggal, kamu nggak boleh protes karena ini juga hasil dari sama kesalahan kita sama-sama. Saya pun salah, dia pun salah, mungkin semua orang salah. Gitu. Jadi ya saling membantulah di era COVID ini. Gitu sih intinya. Pokoknya dengarkan pemerintah ya, stay at home, dan bantu juga tim medis untuk stay di rumah aja ya dok ya. Ya, lebih baik di rumah kalau nggak ada penting. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang sudah tanya, nanti ada pengumuman siapa yang akan dapat giveaway. Terima kasih sudah nonton, dan selamat Hari Raya Idul Fitri dok. Sampai ketemu lagi ya dok. Mohon maaf lahir dan batin. Siap.
Terima kasih dok. Sampai selamat malam semuanya. Terima kasih banyak.